sama Israel membuat gila nih, ada apa sebetulnya? Apa yang diinginkan oleh mereka? Orang hendak maghrib. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ano kahanaknya kayak Pak. Wardi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izi, sehat lagi lah. Berlabuh dalam kedamaian. Lawas sudah sampai. 3 menit sampai dari pasar. Inisial Tajali, insyaallah. Tajal yang qada bintisarin fadlihi fil qaribi wasyasi'. Amin ya rabbal alamin itu. Ustaz, apa hukumnya menikahi istri orang? Kadep-kadep sah ngarannya. Kalau bekas istri orang itu sah, kalau istri orang kan kada sah. Karena dia masih bersuami, karena poliandri itu kan kada boleh. Amin ya rabbal alamin. Iya. Oh iya, kalau janda, tapi jandanya tuh harus dulu ada juga syaratnya. Jandanya tuh yang sudah habis masa iddahnya. Kalau baru diceraikan, janda juga namanya. Tapi belum janda lagi sebenar-benarnya janda. Sebenar-benarnya janda tuh ketika dia sudah selesai masa iddahnya. Baru kita kawini, baru sah. Jadi kalau pengen mengawininya, itu di masa iddahnya kada sah tetap. Kada ada kesampit. Belum lagi. Hari Kamis kalau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kada salah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat 88. Muhammad Fuzah. Mahpujah tuh lain Muhammad Fuzah. Ratna. Nah, anak hujan kayaknya hari ini nah. Tinaba angin. Raja Angga. Guru bolehkah mengikuti imam yang musafir? Kalau inya sembahyangnya kada menjama boleh aja. Tapi kalau dia menjama atau mengkasar kada boleh kita mengikuti. Maksudnya jadi makmum kan? Iya, kalau orang tuh musafir tetapi dia kada menjama dan mengkasar, boleh aja kita ikuti. Artinya dia sembahyang seperti biasa, boleh aja kita mengikuti. Atau kita mengikutinya karena tidak tahu, sah hukumnya. Seperti itulah. Tapi kalau dia tahu musafir, mengkada, menjama dia misalnya, dan mengkasar, kita orang yang mukim kada bisa, kita kada boleh. Nah, terkecuali tadi kada tahu kita. Atau si musafir tadi sembahyangnya bukan di jamaknya atau bukan di kasarnya. Kalau dia di kasarnya kada boleh kita mengikuti selama kita tahu. Munya kada tahu ya tetap sah aja. Karena ilmu fikih itu kalau dia tidak tahu berarti sah. Kalau dia tahu kada sah. Seperti tadi itu. Waalaikumsalam Ipri Prof Cahu, Masya Allah. Kena Ipri lah kita bertemuan di Prof Cahu, Insya Allah. Sembahyang supaya khusyuk kayak apa guru? Tergantung keilmuan kita. Cuma ulama-ulama sufi itu mengatakan kalau hendak khusyuk itu tinggalkan hubud dunia. Hubud dunia itu artinya mengingat sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Yang lain kada perlu dia ingatkan.
Nah, itu mau khusyuk seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Nah, katanya rezeki ditanggung Tuhan. Kok aku miskin terus ya Ustadz? Iya, semua rezeki itu ditanggung Tuhan itu. Ini cuma banyak sedikitnya kita kada tahu. Walaupun orang itu miskin ya tetap saja dia ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki sehatnya, rezeki bisa melihatnya, rezeki zahirnya, rezeki batinnya, imannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk zahirnya. Makan aja kita. Cuma kita tidak tahu berapa banyak rezeki yang zahir itu diterima oleh kita. Artinya yang kebutuhan duit, makan, minum itu tidak tahu. Semua rezeki ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Illa Allahu rizquha. Semuanya dijamin oleh Allah taala. Hatta artinya samud ulat di dalam batu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kita aja yang kada yakin. Kadang-kadang itu kada yakin kita itu. Ini. Seperti itu fadlilah. Hidup itu bukan tantangan, melainkan segalanya, melainkan mampu mensyukuri segalanya. Ya, ketika seseorang itu merasa mampu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa cukup. Jadi selama orang itu tidak bersifat qanaah, walaupun hartanya segudang, seluas langit dan bumi, dikatakan di dalam apa namanya? Di dalam kitab Nasul Ibad. Walaupun artinya dari masyrik sampai ke maghrib itu hartanya. Tetapi selama dia masih ada tamak di dalam hatinya, dia tidak akan merasa cukup, merasa miskin terus. Tetapi orang yang tidak mempunyai harta, dia hidupnya qanaah, bersyukur dengan apa yang ada, walaupun bajunya cuma selembar, makannya cuma sesuap nasi, dia akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu adalah orang yang tidak tertekan oleh kebutuhannya, tetapi dia mensyukuri akan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ura anak ulun umur 12 tahun, laki-laki, sahlah jadi imam, hendak benar jadi imam, abahnya masih ragu. Kada apa-apa, boleh aja. Asalkan si anak tadi yang belum balik itu tadi bisa membedakan antara yang rukun dan yang sunat di waktu sembahyang. Walaupun dia belum bersunat, tetap hukumnya sah. Boleh saja. Erai MTP lah, lajari dulu pian. Ini yang rukun, ini yang sunnah, lajari. Sahkah dia jadi imam? Sah hukumnya. Amin, pakhrira haja, masyaallah. Masih banyak nikmat Allah taala kepada. Masyaallah. Apa hukumnya memandiri bini orang? Nah, tergantung pandirnya apa dulu. Karena menuntut ilmu itu boleh saja kita itu dua yang boleh kita melihat aurat orang itu. Pertama, ketika kita menuntut ilmu, seandainya itu dibolehkan, jadi melihat kita maksudnya melihat keadaan orang, bukan berarti menampilkan auratnya, enggak. Melihat hal keadaan orang, misalnya di waktu kita itu menuntut ilmu, maksudnya mempraktikkan ini, mempraktikkan itu boleh saja. Yang kedua adalah ketika berubat. Wallahu a'lam. Jadi kalau hanya memandirinya tuh pandir apa dulu seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Aku miskin aja sering gak salat apalagi kaya. Mantap tuh. Yang penting ingat bahwasanya sembahyang itu adalah kewajiban walaupun pian tinggalkan. Kalau pian mengingkari, nah nanti lain beda hukumnya. Rai MTT, terima kasih. Karena orang meninggalkan salat itu ada dua macam. Satu karena malas, itu dihukumkan namanya fasik. Dua, mengingkari, itu dihukumkan kafir namanya. Mengingkari kewajiban itu kafir hukumnya. Jadi kada apa-apa orang itu hendak berjudi kah, hendaknya mencuri kah, asal ingat ya bahwasanya mencuri, berjudi itu kada boleh. Itu aja dulu. Kalau kada bisa meninggalkan, bila hendak mencuri ingatkan ini kada boleh. Bila hendak sembahyang kada meninggalkan sembahyang, oh ini kada boleh meninggalkan sembahyang. Biar itu aja dulu ingat. Itu menandakan bahwasanya di hati kita ini masih ada iman, mengetahui yang tidak boleh dan yang boleh. Seperti itu dulu. Ulun ni guru aja ahli maksiat, minum, tahu je pang ulun pada kada boleh. Nah tuh bagus pian tahu tuh. Tapi ulun kada kau meninggalkan, ingatkan terus dulu bahwasanya itu kada boleh. Jangan padakan haram ikam ni masuk neraka, kafir ikam ni mati kada beriman meminum. Jangan kayak itu dipadahi dengan orang. Maginnya bebanget. Saiful Anwar, masyaallah.
Masya Allah, tabarakallah. Enggak. Ya. Jangan menikahi bini orang dipukuli lakinya enak ya. Bani bekam, masya Allah. Iya, terima kasih yang hadirlah. Para maghrib sudah, yang sudah maghrib masuklah sana, maghrib sudah. Kalau di Banjar masuk, nah. Cucu gembler. Gembler, masya Allah. Minta ridha, minta halal dengan pian subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada anaknya yang hendak mondok, silahkan daftarkan wadah ulunlah. Bukan daftarkan, antar ke wadah ulun kah. Gratis saja, makan gratis, belajar gratis, kitab gratis, semuanya gratis insya Allah. Insya Allah gratis semuanya. Jadi bukan anak saja, keluarga, tetangga, jiran kita, kalau ada yang mau mondok silahkan. Di tempat ulun gratis, asrama gratis, kitab gratis. Kalau tidak punya baju gratis baju. Kita belikan. Iya, masya Allah. Enggak. Mudahan puasanya diterima. Amin ya rabbal alamin. Kalau jauh guru kayak apa? Jauh di mana dulu? Jauhnya kalau bisa ulun menjemputnya, ulun jemput. Maksudnya jauh dalam keadaan bisa dijemput anak itu. Bisa kita jemput kalau dekat. Waalaikumsalam. Amin. Hampir buka sudah. Haji Tamrid KPS Kapuas kah? Enggak. Jadi kalau hendak mondok lah, anaknya, keluarganya, tetangganya, kawan sekampung, kalau mau mondok tempat ulun silahkan. Silahkan gratis saja mondoknya. Guru mengkada puasa Ramadan ini di bulan Syawal, niatnya digabungkah guru atau kada? Jangan digabung. Niatnya mengkada saja. Bila karena hari Senin berarti dapat pahala hari Senin dan puasa 6. Niatnya mengkada. Karena ulama mengatakan ada yang kada membolehkan menggabung, itu tidak sah. Ulama ada mengatakan seperti itu. Jadi bagusnya kalau yang mengkada, niatnya mengkada saja dan di malam hari niatnya. Doakan puasa Ramadan nih di bulan apa nih? Apa nih bacanya? Dan di bulan Syawal ini niatnya, iya, kada digabung. Satu-satu, kada usah. Niatnya mengkada saja. Niatnya mengkada saja. Dapat pahala puasa 6-nya, dapat pahala sunat Senin Kamisnya. Kalau pas kena Senin Kamisnya. Inggih. Mana yang wajib guru mandi 9 dan dudukkah wajib? Apa nih? Apa itu? Ntar dulu lah. Mana yang wajib guru mandi 9 dan uduknya kah wajib guru? Mandi 9. Mandi 9 itu mandi 9 itu memang secara syariat kan ada hukumnya mandi 9 itu. Cuma kita itu sering memakai mandi 9 itu tapaulan, wuduknya kah atau apa kah ya? Ya berwudu bagus mandi 9 itu. Mandi 9 itu tergantung niat seseorang lah nanti. Tergantung niat seseorang mandi 9. Wajib guru apanya nih wajib? Guru pancaran apa ini? Guru pancaran Nurjat Ilahi kepada Nur Muhammad itu contohnya seperti apa? Pian tuh nama pandir tuh. Pancaran Nur apa tadi? Belum lagi. Guru pancaran Nurjat Allah Ta'ala itu kepada Nur Muhammad itu contohnya seperti apa? Ya kita nih sebenarnya pancaran Nur Muhammad. Pancaran Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu pancaran daripada Nur Ilahi. Bahasanya tuh seperti ini. Kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad.
Jadi kita ini pancaran daripada Nur Muhammad. Pian macam-macam nanti orang memaknai itulah. Ada namanya pancaran, ada namanya cerminan, ada namanya majhar namanya. Ada mengatakan kenyataan. Kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kenyataan daripada Nurullah namanya. Artinya seperti ini, kita kada maujud kalau kada ada pancaran dari rahmat daripada Nur Muhammad tadi itu. Dan Nur Muhammad itu juga kada maujud kalau kada dijadikan oleh Allah Ta'ala atau pancaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan berarti Allah Ta'ala itu menjadikan makhluk itu berhajat kepada Nur Muhammad. Tetapi bentuk Rahman Rahimnya Allah Ta'ala itu lalu dijadikanlah Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad itu supaya dikenal orang juga bahwasanya dia kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dijadikanlah Nur Muhammad itu pancaran seluruh alam ini daripada Nur Muhammad itu. Membuktikan bahwasanya seluruh alam ini adalah kenyataan Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala yang meliputi akan Nur Muhammad tadi itu. Ketika kita memandang seluruh alam ini bahagian daripada Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, kenyataan Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, maka nyatalah seluruh alam ini kada mewujud, yang nampak cuma Nur Muhammad tadi. Ketika seseorang itu nampaknya Nur Muhammad tadi, itu kada lain, kada bukan, nampaklah di hatinya itu kebesaran Nurullah tadi meliputi akan Nur Muhammad tadi itu. Jadi yang nampak siapa? Tetap aja yang nampak Jalalullah, Kamalullah. Nur Muhammadnya kita, kenyataan Nur Muhammadnya hilang. Nur Muhammadnya hilang. Di mana hilangnya? Yang nyata itu cuma satu. Meliputi akan seluruh alam ini, yaitu kenyataan Nur Muhammad atau kenyataan fi'lullah, af'alnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenyataan apa itu apa? Seluruh alam nih. Yaitu nampaklah jamal kamalnya, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu musahadahkan dulu baru pian mendapatkan, merasakan jamal kamalnya itu. Kalau pian kada memusahadahkan, kada dapat juga pian. Cuma sekedar perkataan saja. Itu diriyadhahkan, dimujahadahkan sebagaimana kita itu nanti akan mendapati makam sahadah, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala itu meliputi akan diri kita. Nampak di diri kita, nampak di negeri kita, nampak di alam seluruhnya ini, nampak seluruhnya nanti jamalullah, kamalullah, atau nampaknya Nur Muhammad itu sebijian. Nah lah, seperti itu nanti. Tapi ini hendak maghrib lah, istirahat dulu nah. Kayaknya kita sambung insya Allah kalau ada sempat habis maghrib. Kalau tidak sempat nanti ya malam-malam lah kita mujakaranya. Kayak apa guru gampangnya supaya syariat dan hakikat itu nyaman berjalan kada balawanan. Inilah kita berduduk nih. Pian berduduk tuh, pian berjalan tuh. Rasakan bahwasanya itu adalah kita ini kada mampu berjalan, kada mampu sembahyang, nampak pandangan batin kita la haula wala quwata illa billah. Nanti ulun jelaskan itu panjang rinciannya. Karena itu melalui makam musyahadah namanya, makam menyaksikan, makam insan namanya, makam ihsan namanya. Siapa yang menyembah dan disembah kita dahulu sayang Karena ulun jelaskan pian kada usah nang tinggi itu siapa nang disembah, siapa nang menyembah. Kita dahulu nang menyembah. Kita dulu nang merasa kita menggawi, bahasanya tuh tingkatannya. Baru kita menyaksikan, baru kita kada tahu siapa yang disembah dan disembah. Makam-makam kita, makam kalbu itu berbeda-beda. Ada di makam syariat dulu kita jalani dulu. Di makam hakikat kita jalani. Lalu sampai nanti kepada makam ma'rifat yang tidak kenal lagi siapa yang disembah dan yang disembah. Al-ma'bud wal-abid wahidun namanya kayaknya. Ada semudah itulah siapa nih ngarannya nih. Bakiri. Ini tauhidnya kada bisa lagi kayak apa hendak nang mengetahui yang disembah dan disembah. Tauhidnya kada mengerti, wujud kada mengerti, kidam kada mengerti, sifat 20 kada mengerti. Hendak langsung terbang ke langit angkasa itu kada bisa. Bensinnya ada, pesawatnya ada dulu pian. Nih pilotnya ada, hendak sampai nang terbang ilmu itu. Kada kawa kita mendengar di TikTok, kada kawa kita ini belajar tuh berduduk berastilah dengan guru, berpadah dengan guru, minta bimbing dengan guru. Itu kita nang belajar ilmu tuh, belajar ilmu hakikat tuh seperti itu. Berpasrah dengan guru. Itu dulu belajar. Kalau ulun menjelaskan di tuk-tuk ini ya sekedar ulun menjelaskan ibaratnya tuh kulitnya saja. Di balik itu pian panjang perjalanan pian, panjang juga pian itu melakukan riyadhahnya dan mujahadahnya, dan panjang waktunya sampai puluhan tahun, 20 tahun, itu pun belum tentu pian sampai kepada mengerti siapa yang disembah, siapa yang menyembah, itu belum tentu pian mengerti. Kenapa? Karena sisanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Guru kita mengajari kita, membimbing kita puluhan tahun, belum tentu kita sampai kepada makam al-abid wal ma'bud itu wahid itu, belum tentu sampai ke situ. Nah, itu bian izin ngirum taala. Ini sudah waktu hendak maghrib. Ini sembayangan dulu. Kena kita bahasa. Insyaallah. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Di tempat ulun di Kabupaten Lamandau, mondok gratis saja dengan ulun. Mondok gratis, makan minum kekanakan, sampai kitabnya gratis, sampai alim. Sampai alim insyaallah. Yang kedua, kalau hendak umrah bulan 7 insyaallah dengan ulun. Kena Bombay dengan ulun. Bulan 7 tanggal 25 insyaallah, 24 25 kita berangkat insyaallah. Kalau perang Teluk ini sudah nyaman. Insyaallah lah. Udah sampai sini dulu. Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.